Sang nenek mengajak cucunya yang paling ia sayangi berjalan-jalan ke pasar, dan hari itu menjadi awal penderitaannya. Karena cucunya tiba-tiba hilang tanpa jejak. Untuk mencarinya, nenek menghabiskan seluruh tabungannya, tapi tak membuahkan hasil. Bahkan ketika rumah tuanya ditawar dengan harga tinggi, ia menolak menjualnya. Baginya, rumah itu satu-satunya penanda arah jika sang cucu pulang. Bertahun-tahun kemudian, nenek mendapat kabar cucunya ditemukan. Polisi memberitahu bahwa ibunya sendiri yang membawanya pergi saat itu. Namun tidak lama setelah itu, ibunya meninggal dalam kecelakaan. Ayah tirinya menolak merawatnya dan mengirimkannya ke panti asuhan. Saat melihat gadis itu, nenek menahan tangis. Cucunya kini telah tumbuh remaja. Namun ekspresi sang gadis datar, seolah asing dengan sosok di depannya. Kemudian nenek mengadakan perayaan kecil untuk menyambut kepulangannya. Ia begitu menyayangi gadis itu, bahkan memeluknya saat tidur. Meski hidup sederhana, nenek selalu berusaha memberikan yang terbaik, dan gadis itu perlahan mulai merasakan hangatnya kasih sayang. Sang nenek bekerja sebagai penyelam laut tradisional. Suatu hari, gadis itu ikut menyelam, dan mereka menyaksikan laut bersama. Namun kedamaian itu tak bertahan lama. Seorang pria datang. Dia adalah ayah kandung sang gadis dan mengancam akan membongkar rahasia besar. Ternyata, cucu kandung nenek telah meninggal bersama ibunya. Gadis yang tinggal bersamanya adalah anak tiri dari istrinya. Meski merasa bersalah, ia berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Malam itu, ia menangis diam-diam. Keesokan paginya, ia pergi ke Seoul untuk lomba menggambar. Kemudian ia menyerahkan buku tabungan nenek yang ia curi kepada sang ayah. Hari itu juga, ia terlibat masalah dan ditahan polisi. Sang nenek segera datang menjemput, namun gadis itu sudah tak sanggup lagi membohonginya. Gadis itu berkata, "Aku bukan cucumu." Sang nenek sangat terkejut. Nenek akhirnya tahu kebenaran yang paling menyakitkan, bahwa cucunya yang ia nanti selama 13 tahun sudah lama meninggal. Sejak itu, rumah tua itu kembali sepi. Nenek duduk di teras setiap sore, seolah menanti seseorang yang tak kembali. Sejak saat itu, ia tak berani menemui sang nenek. Ia tinggal di kota dan bekerja di minimarket. Suatu hari, seorang tetangga datang, berkata bahwa nenek terus menanyakannya. Gadis itu panik dan mulai mencarinya. Akhirnya, ia menemukannya berjalan tanpa arah. Kebingungan, penyakit Alzheimer mulai merampas ingatannya. Saat melihatnya, sang nenek berkata, "Jangan tinggalkan aku lagi." Gadis itu pun pulang ke rumah lama mereka. Ia merawat nenek dengan sepenuh hati. Mereka sering menggambar di tepi pantai, tertawa bersama. Suatu malam, gadis itu memutar kaset lama, rekaman suara nenek. Dalam rekaman, nenek bertanya, "Mana yang lebih luas, laut atau langit?" Gadis itu menjawab, "Langit." Nenek tahu saat itu bahwa gadis itu bukan cucunya, karena cucunya selalu menjawab, "Laut." Namun nenek tak pernah mempersoalkannya. Ia tetap menerima gadis itu sepenuh hati. Baginya, gadis itu adalah cucunya, yang menemaninya di sisa hidupnya. Dan kini gadis itu pun mengerti, laut memang lebih luas, karena laut juga bisa memeluk langit. Tak lama kemudian, kondisi nenek menurun. Ia mengusap pipi gadis itu dan berbisik, "Hiduplah dengan baik ya." Dan nenek pun pergi untuk selamanya. Sang nenek mengajarkan bahwa cinta sejati tak selalu butuh alasan. Ia tetap memilih mencintai, meski tahu kebenarannya.